Dia itu alergi sama kucing. Maka dia nggak bisa tinggal di rumah di mana ada kucing tinggal di dalam rumah itu, gitu kan? Artinya soal ini kita lihat yang A. Jadi ini semua pilihannya kita disuruh cari yang namanya preposition atau preposisi untuk melengkapi kata-kata yang hilang ini ya. Kita lihat yang A, to. Nah, to di sini betul karena kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita mau mengekspresikan kita alergi sama apa, itu pasti kata gabungan katanya tuh allergic to. Jadi allergic itu pasti dia itu ditemani sama preposisi itu, nggak mungkin preposisi-preposisi yang lain. Maka ini betul ya, dia menunjukkan sebuah hubungan kalau si subjek ini alergiknya sama apa gitu, sama siapa atau sama apa gitu ya. Nah kalau ini kan alergiknya sama kucing gitu, berarti dia cocok. Lalu yang ini yang kedua preposisi in, she cannot stay in houses, itu kan betul karena in itu menggambarkan jika kita itu ada di dalam sebuah tempat gitu ya. Jadi kan ini kan kucing dia tidak bisa tinggal di dalam rumah yang kucing-kucing itu ada di dalam rumah itu. Jadi kan kalau kita di rumah itu kan kita di dalam, in. Jadi in kita we're in the house. Berarti kita di dalam sebuah bangunan gitu ya. Berarti dia cocok. Yang B, with itu kurang cocok karena kalau with itu dia biasanya menggambarkan sebuah asosiasi atau sebuah partisipasi. Kalau misalnya I'm going to the concert with you, dengan kamu. Jadi kalau ditranslate sini she is allergic, dia itu allergic dengan kucing. Mungkin kalau bahasa Indonesia bisa ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kurang cocok dan tidak sesuai dengan konteks kalimat. Lalu kalau yang at ini salah karena kalau at itu menunjukkan sesuatu yang spesifik, misalnya at the door, at the top of the building. Jadi benar-benar spesifik. Sementara ini kan cuman at houses general gitu ya, general location, rumah aja gitu, tapi kurang tepat. Lalu yang C4, kalau for itu digunakan untuk menunjukkan sebuah tujuan atau manfaat atau penerima yang dituju. Jadi misalnya I'm here for you gitu. Jadi kalau she's allergic for cats itu dalam bahasa Inggris kurang tepat dan tidak ada kata-kata allergic for gitu. Jadi grammatically dan emang orang Inggris tuh nggak pernah ngomong allergic for apa gitu. Jadi dia kurang tepat karena ini juga nggak menunjukkan sebuah tujuan, nggak menunjukkan sebuah manfaat. Kalau misalnya manfaat kan misalnya vitamin C is for apa gitu ya kan. Lalu kalau yang ini yang on, kalau on itu dia lebih menunjukkan kalau ada barang di sebuah surface atau permukaan. Misalnya the book is on the table gitu ya. Berarti ini kurang tepat karena kan ini tidak membahas soal kita berada di permukaan rumah gitu kan, enggak ya. Berarti kurang tepat. Lalu D, about. Kalau about itu tentang, biasanya itu digunakan untuk menunjukkan sebuah kekhawatiran atau minat atau subjek. Kayak misalnya I'm worried about you gitu ya. Kalau misalnya allergic itu harus pakai to. Allergic to ini sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya istilahnya. Nah, kalau yang or ini merupakan sebuah conjunction. Jadi, kan kita di sini carinya preposisi bukan conjunction, maka dia otomatis salah. Maka nomor 12 yang benar adalah A.